Selamat pagi, suster, bapak, ibu, dan anak-anak sekalian. Bertemu lagi di Renungan Harian, hari yang kelima di bulan November ini. Tema renungan hari ini adalah kita sangat berharga bagi Tuhan. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita menyiapkan batin untuk berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang maha baik, pada kesempatan ini kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul setelah beristirahat dengan tenang sepanjang malam. Kini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberi kebijaksanaan bagi kehidupan kami. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1-10. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab domba yang hilang itu telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada hari ini kita mengetahui dalam Injil bagaimana Yesus amat mencintai umatnya. Dikisahkan bagaimana Yesus dikritik oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena ia menerima para pemungut cukai dan orang-orang berdosa untuk mendengar pengajarannya. Bukannya melawan, Yesus malah menjawab dengan perumpamaan yang menakjubkan. Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang kehilangan satu ekor dombanya, dia pasti mencari yang satu ekor yang hilang itu dan meninggalkan ke-99 ekor domba yang lainnya. Setelah dia menemukan domba yang hilang itu, dia akan sangat bersukacita. Atau juga perumpamaan tentang seorang perempuan yang mencari dirhamnya yang hilang dengan cermat. Setelah perempuan itu menemukan dirhamnya yang hilang, dia amat bersukacita. Bahkan dia mengatakan, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan."
Hal yang menarik untuk kita renungkan bersama ialah kedua perumpamaan yang Yesus katakan hari ini adalah jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut karena Yesus berbicara dan bergaul dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kedua perumpamaan ini hendak mengatakan bahwa setiap orang itu berharga. Tidak ada orang yang lebih diistimewakan dari yang lain. Di mata Tuhan semua orang sama, entah dia kaya, miskin, hidupnya suci atau para pendosa. Semua orang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Semua orang yang berdosa selalu mempunyai kesempatan untuk bertobat. Keberdosaan selalu menghantar kita menjauh dari Allah. Kendati demikian, Allah tetap mengasihi kita, sebab kita sangat berharga baginya. Berbagai cara dilakukan Allah demi memperoleh kita kembali. Janganlah pernah takut untuk kembali padanya. Dalam sakramen pertobatan, dalam doa-doa dan ekaristi, Allah senantiasa mencintai kita dan menanti kedatangan kita. Maka, hari ini Yesus mengajak kita untuk bertobat. Kita yang berdosa dan lemah ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia memberi kesempatan supaya kita memperbaiki diri. Lihatlah, akan ada banyak para malaikat Allah yang bersuka cita karena kita ingin bertobat dan mengikuti Yesus. Marilah di bulan peringatan arwah ini, kita berdoa untuk semua jiwa-jiwa di api pencucian yang sangat membutuhkan doa-doa kita yang masih hidup. Bapa yang Maha Rahim, percaya akan kasih-Mu yang tiada terbatas bersama seluruh gereja-Mu, pada hari ini kami mohon dengan sangat, lepaskanlah jiwa-jiwa dari segala hukuman atas dosa-dosa mereka. Perkenankan mereka semua memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia di surga mulia, dan perkenankan mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita menutup renungan pagi ini dengan hening sejenak dan berdoa. Ya Allah, terima kasih atas renungan pagi ini. Kami mohon semoga rahmat-Mu senantiasa menyertai kami dan memberi kami kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Berkatilah keluarga kami, sehingga kami senantiasa merasakan damai-Mu. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.